dengan adanya organisasi salah satunya Al-Mulk atau mungkin Front Pemuda Muslim Maluku punya tanggung jawab dan tugas untuk bagaimana caranya memberikan satu. Ketemu lagi dengan beta Bung Redi Walang Bacarita, Pak Sekjen Al-Mulk. Ya, Sehat ya? sehat. Katong ke poin dulu sebenarnya soal Al-Mulk. Jadi yang teman-teman yang belum tahu, mungkin yang sudah tahu, ada Daud. Yang belum tahu ini kan harus dikasih edukasi atau informasi lah ya. Biar tahu Al-Mulk itu dia makanan kah, minuman kah, baju kah, apa kan begitu. Atau ayat Al-Quran kah, kan Al-Mulk. Oke. Jadi mungkin dikasih tahu apa sih Al-Mulk itu. Itu yang pertama di Daud. Tapi tak kenal maka tak disayang. Orang kan tahu Daud Lelato, tapi mungkin aktivitas sehari-hari apa begitu kan. Lalu, tapi kalau jomblo masih jomblo ya? Masih jomblo. Teman-teman khusus cewek, beliau masih jomblo. Jadi aman ini kalau bisa DM nanti di media sosialnya, Daud Lelato. Lalu, apa hubungannya sih Al-Mulk dengan apa Front Pemuda Muslim Maluku ya? Yang kemarin baru selesai kongres pertama kalau nggak salah, yang dipercayakan kepemimpinan nasionalnya ke Bang Umar Key ya. Apa hubungannya dengan FPMM? Silakan, Adi Daud. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini tidak terlalu formal ya. Sabar, di Walang itu Bacarita santai ya. Rokok. Cuma kali ini kan air putih toh, belum rokok apa kopi masih ya di dapur. Siap. Terima kasih kepada salah satunya owner Walang Bacarita ya. Pada kesempatan hari ini telah mengundang saya secara pribadi ya. Dan mungkin karena diundang sebagai bagian dari Sekjen Al-Mulk, mungkin saya jelaskan dulu Al-Mulk itu seperti apa. Al-Mulk ini adalah salah satu organisasi sebagai wadah mahasiswa khususnya Kepulauan Maluku, dalam hal ini Maluku Utara. Kenapa Al-Mulk hadir? Hadirnya Al-Mulk ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, kita tahu bersama bahwa khususnya di wilayah Jabodetabek Banten banyak sekali SDM Maluku Utara yang kemudian berproses di wilayah Jabodetabek, khususnya Jakarta ya, begitu banyak sekali. Namun harus ada salah satu wadah yang kemudian dapat menampung teman-teman ini semua. Nah, kemudian muncul Al-Mulk ini dari kepemimpinan sebelumnya sampai kemudian masuk pada kepemimpinan kami. Saya sendiri sebagai sekjennya dan Pak Hamka ya sebagai ketua umumnya. Dari situlah ada muncul gagasan baru untuk kemudian menjadikan Al-Mulk ini sebagai sentra atau epicentrum gerakan perubahan untuk mengawal salah satunya adalah program-program pemerintah baik pusat maupun daerah. Karena tidak terlepas dari peran kita sebagai mahasiswa adalah sebagai kontrol sosial, agen of change, social control dan lain sebagainya. Disitulah yang kemudian inisiasi Al-Mulk ini muncul dan kemudian menjadi satu epicentrum gerakan terbaru dalam hal ini untuk kemudian mengawal proses pembangunan khususnya di Maluku Utara dan Indonesia secara umum. Kemudian kedua, soal hubungan Al-Mulk dengan Front Pemuda Muslim Maluku atau FPMM, sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara FPMM dengan Al-Mulk. Bagi saya ya secara pribadi, karena menurut saya FPMM ini adalah organisasi yang kemudian menaungi pemuda Muslim Maluku, baik itu Maluku Utara yang kemudian berada di wilayah manapun. Sementara kedua, hadirnya Al-Mulk ini adalah bagian dari penyanggang. Artinya tidak bisa dipisahkan. Sebab Al-Mulk ini adalah penumpang dari Front Pemuda Muslim Maluku. Karena selesai dari Al-Mulk bisa saja kita ke FPMM untuk kemudian mengasah potensi dan kemampuan kita dalam konteks hal sumbangsi baik secara politik, ekonomi maupun budaya. Disitulah kemudian peran Al-Mulk dan FPMM. Al-Mulk ini sebagai penumpang, dia bisa dikatakan adik kandung lah begitu. Kemudian kedua, Kongres FPMM kemarin luar biasa, berjalan dengan baik. Lalu kemudian hari ini Kongres kemarin telah mempercayakan atau mengamanahkan kepada Kakanda Umar Key sebagai ketua umum terpilih atau formatur terpilih di Kongres pertama Front Pemuda Muslim Maluku. Dari kami, dari pengurus Sekjen atau pengurus Al-Mulk, mengapresiasi atas terpilihnya atau diamanahkannya kembali Kakanda Umar Key sebagai pemimpin
Front Pemuda Muslim Maluku sangatlah luar biasa. Dan hari ini harapan kami kepada Kakanda Umar Key dalam hal ini sebagai pemimpin Front Pemuda Muslim Maluku untuk kemudian dapat merangkul pemuda-pemuda Muslim Maluku khususnya di Jabodetabek, Banten dan seluruh wilayah Indonesia yang kemudian hari ini mungkin masih tercerai-berai, lalu kemudian diakomodir agar kemudian bisa bersama-sama dalam satu organisasi yaitu Front Pemuda Muslim Maluku. Karena kita tahu bersama bahwa Front Pemuda Muslim Maluku ini adalah salah satu organisasi yang memang luar biasa, di dalamnya banyak pemuda-pemuda Muslim Maluku yang berkontribusi khususnya kepada Indonesia, bahkan pada umumnya Maluku Utara. Kami sangat mengapresiasi atas terpilihnya Bang Umar Key tersebut. Semoga dengan keterpilihannya, dengan diamanahkannya Bang Umar Key ini, Front Pemuda Muslim Maluku dapat semakin terdepan untuk kemudian mengawal perubahan, mengawal program pemerintah baik pusat maupun daerah demi kemajuan khususnya Maluku Utara dan Indonesia pada umumnya. Oke, Adi Daud. Jadi teman-teman yang belum tahu soal Al-Mulk ya dan hubungannya dengan FPMM itu tadi dijelaskan oleh Pak Daud, atau beliau hari ini diamanahkan juga sebagai sekjennya ya, sekjen DPP ya. Ya, DPP. Oke, kan tadi dijelaskan bahwa FPMM ini memang ya kalau nggak ada, kalau bahasanya begini pakai bahasa Maluku itu saya nggak ada FPMM, saya nggak ada Al-Mulk, toh FPMM juga saya nggak ada, adanya FPMM, adanya Al-Mulk. Kira-kira begitulah ya. Nah, apa harapannya agar 2000 tahun politik ini sampai 2024 ini harapannya kepada ya baik teman-teman Al-Mulk yang ada di daerah maupun abang-abang atau saudara-saudara, pokoknya dua organisasi ini lah, karena ini tidak bisa dipisahkan. Apa harapan-harapan dia dalam urusan di tahun politik menjelang 2024 ini? Ya, di tahun politik itu kan hajatan rakyat sebenarnya. Artinya kan hadirnya organisasi ini sebagai bagian dari wadah untuk memberikan pendidikan politik ya, khususnya pada khususnya kepada masyarakat Maluku Utara yang memang hari ini mungkin ya tidak kita bisa jelaskan secara keseluruhan bahwa mereka melek politik, tapi mungkin ada sebagian yang kemudian masih kurang melek secara politik. Maka hadirnya dengan adanya organisasi salah satunya Al-Mulk atau mungkin Front Pemuda Muslim Maluku punya tanggung jawab dan tugas untuk bagaimana caranya memberikan satu stimulus dalam hal ini pendidikan politik terhadap masyarakat yang berada di Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini agar apa? Budaya politik itu ditanamkan dulu, agar apa? Efek partisipasi publiknya bisa meningkat. Karena disitulah ketika budaya politik itu kemudian budaya politik dan pendidikan politiknya bisa ditanamkan, maka dengan sendirinya partisipasi publik dalam hal untuk kemudian menyukseskan jalannya demokrasi dan pemilu di tahun 2024 itu bisa berjalan dengan sebagaimana yang kita harapkan ya, sebagaimana yang diharapkan. Namun ketika kemudian hari ini tidak ada stimulus tentang pendidikan politik, tidak ada pendidikan politik yang dijalankan dengan baik oleh organisasi tertentu, maka ia tidak akan mungkin juga. Sebenarnya pendidikan politik ini adalah bagian dari tanggung jawab partai politik, namun tidak bisa kita pisahkan juga organisasi seperti Front Pemuda Muslim Maluku atau Al-Mulk sebagai organisasi dari organisasi mahasiswa punya tanggung jawab juga terhadap masyarakat. Bagaimana sih masyarakat itu melek politik agar apa? Hak politiknya itu tidak hanya sekedar dihargai pada saat pencoblosan saja, tetapi mereka diberikan pemahaman tentang bagaimana sih peran mereka dalam hal memanfaatkan suara mereka di tahun politik itu, agar suara mereka itu tidak hanya sekedar mencoblos saja, tetapi mereka betul-betul memahami dan memaknai setiap para kontestan itu dengan baik. Ya, mereka tidak hanya sekedar melihat ini, saya cuma hanya bisa memberikan suara saya seperti ini, tapi mereka melihat wajah-wajah para kontestan itu dengan baik. Karena apa? Mereka ini wajah-wajah kontestan ini adalah harapan ke depannya untuk kemudian mengawal minimal 5 tahun ke depan. Minimal 5 tahun ke depan mereka akan mengawal bagaimana sih perkembangan proses kelanjutan ekonomi dan politik kita serta budaya dan ekonomi kita ke depannya. Olehnya itu pendidikan, hadirnya organisasi ini penting kiranya memberikan stimulus pendidikan politik tadi. Untuk apa? Untuk memberikan bagaimana mereka bisa memahami tentang pendidikan politik, lalu kemudian diajak untuk mereka bisa melek politik di tahun 2024.
Harapannya sebenarnya seperti itu, tidak kurang dan lebihnya. Karena kita ingin mengharapkan di tahun 2024 ini momentum politik ini tidak sekedar menjadi euforia semata, tetapi bagian daripada bagaimana kita kemudian bisa melanjutkan stafet kepemimpinan demokrasi kita ke depannya ini dengan baik. Artinya pemimpin ke depan ini tidak sekedar memikirkan 5 tahun saja, tetapi bisa kemudian menjangkaui 10-20 tahun ke depannya programnya. Penting nggak FPMM atau Almu menyiapkan kader-kader juga untuk ya oke, penting sekali. Artinya penting sekali, bukan hanya tidak penting ya, tetapi penting sekali Al-Mulk sebagai organisasi mahasiswa, wadah mahasiswa Maluku Utara yang sentralnya tidak bisa dilepaskan, bagian daripada organisasi mahasiswa yang mendidik dan siap menggodok mahasiswa-mahasiswa Maluku Utara yang berproses baik itu di wilayah Jabodetabek, Banten, khususnya di wilayah Jakarta juga. Dalam hal ini penting sekali menyiapkan SDM unggul yang kemudian kedepannya akan dipersiapkan untuk menjadi baik itu politisi ataupun pemimpin masa depan. Front Pemuda Muslim Maluku juga sebaliknya begitu. Front Pemuda Muslim Maluku tidak bisa hanya sekedar berkutat pada wilayah bagaimana sih memperhatikan ruang kenyamanan untuk pemuda, tetapi Front Pemuda Muslim Maluku harus hadir sebagai satu organisasi sentra untuk kemudian menyiapkan tokoh-tokoh bangsa atau pemuda-pemuda yang kemudian disiapkan sebagai pemimpin masa depan juga. Karena tidak bisa dilepas pisahkan sepak terjang Kakanda Umar Keisan sendiri sangatlah luar biasa dalam hal membangun jejaring komunikasi baik di lingkup di internal masyarakat, di setiap masyarakat, bahkan di tokoh-tokoh nasional. Ini yang kemudian menurut kami sangatlah ini terbukti ketika Kongres kemarin kan. Luar biasa. Dan ini perlu dibuat sebaik mungkin untuk kemudian menyiapkan mahasiswa bahkan atau pemuda-pemudanya untuk kemudian turut serta berpartisipasi dalam hal baik itu di tingkat politik maupun bagaimana memajukan persoalan ekonomi itu sendiri. Itu yang paling penting. Sebab hadirnya organisasi itu di situ. Karena organisasi kalau hadir cuma hanya sekedar mengikatkan solidaritas tanpa kemudian memikirkan bagaimana masa depan menyiapkan generasi masa depan, maka sama saja kita cuma hanya berkutat pada wilayah solidaritas tanpa memperhatikan bagaimana menyiapkan pemimpin masa depan. Itu yang paling penting. Hadirnya organisasi itu adalah bagaimana menyiapkan pemimpin masa depan. Apalagi kita tahu bersama Maluku Utara adalah provinsi-provinsi yang kemudian memiliki sumber daya alam yang begitu luar biasa. Namun ketika sumber daya alam yang luar biasa itu tidak disiapkan dengan SDM-nya, maka tumpul juga. Kita percuma kalau kita punya SDM kaya, tapi kita punya SDA kaya, tetapi SDM kita tumpul. Makanya yang paling penting hadirnya organisasi ini sebagai bagian dari sentral gerakan untuk kemudian merubah paradigma tadi. Yang tadinya kita hanya sekedar kuliah saja, tetapi tidak memikirkan bagaimana ke depannya. Hadirnya organisasi ini mudah-mudahan bisa memberikan efek kejut ya terhadap mahasiswa bahkan pemuda itu sendiri, khususnya Maluku Utara. Siap. Kakanda sekjen. Seberapa dulu? Selalu aja ya bisa sambil minum air. Teman-teman, habis ini kita juga butuh. Jadi Al-Mulk ini memang dia konsentrasi di Jabodetabek ke Banten. Tapi kita berharap sebenarnya ya semoga masif juga di Maluku Utara kan begitu. Lalu ini kan mahasiswa, walaupun ada di Jakarta atau Jabodetabek ke Banten, tapi tugas kita adalah bagaimana melihat ke kampung kita, Maluku Utara. Jangan hanya cuma berdiam diri di sini, ya biarkan saja yang ada di daerah, tugas teman-teman daerah itu juga akan sembai. Begitu. Jadi kira-kira teman-teman kita juga mau tahu bagaimana. Ya ini harusnya ketua Almu, tapi karena ketuanya ini katong lagi sibuk. Jadi ini katong hadirkan sekjen saja, karena sekjen ini katong WhatsApp cepat. Ketua lagi banyak pertemuan loh. Kemungkinan begitu. Jadi teman-teman katong mau tahu juga bagaimana sih Almu melihat kebijakan-kebijakan baik di kebijakan pemerintah pemerintah pusat maupun di daerah Maluku Utara yang selama ini kebijakan ini dan ke depan harusnya bagaimana? Silakan. Artinya kan melihat kebijakan pemerintah pusat khususnya ya di Maluku itu kan dikenal, mungkin kita mengorek sedikit tentang Maluku dikenal sebagai lumbung ikan nasional. Saya pikir program itu mungkin belum sampai sekarang belum berjalan ya. Dikarenakan ada apa kita tidak tahu, tetapi
program-program pemerintah pusat itu kan harus bersinergi. Harus ada sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Kenapa? Memberikan efek. Ada efek yang dapat kemudian dirasakan oleh masyarakat, khususnya Maluku Utara. Karena sampai detik ini kita tahu bahwa Maluku itu sering kali dilebeli dengan provinsi termiskin. Ya. Di SBT itu miskin ekstrim, Bapak. Jadi kita tidak bisa pungkiri itu, apakah faktor pendapatan masyarakatnya minim, ataukah pendapatan daerahnya yang kemudian masih kecil. Artinya kan tidak selamanya daerah itu berharap pada anggaran pendapatan belanja negara atau APBD itu sendiri. Tetapi daerah harus punya kreativitas dalam hal ini membangun SDA-nya dengan sebaik mungkin. Namun lagi-lagi kita harus kembali bahwa tadi kalau kita bicara soal program, terlepas dari itu ya, saya seringkali mengusik bahwa Maluku atau Maluku Utara tidak bisa dipungkiri SDA-nya. Hari ini kita tahu bahwa Maluku Utara, kita bicara nikel, Maluku Utara luar biasa, tambang dan lain sebagainya luar biasa. Ya. Maluku pun juga sebaliknya. Maluku dikenal sebagai lumbung ikan terbesar. Kemudian hari ini kita tahu bersama bahwa Maluku punya yang namanya gas abadi di Blok Masela. Namun hari ini masih belum berproses, mungkin masih dalam proses tahapan penyediaan. Lagi-lagi SDA yang begitu kaya itu kan harus ditopang dengan SDM yang berkualitas. Kalau ketika SDM-nya tidak berkualitas, bagaimana ke depannya? Kan orang pasti akan bertanya, pasti SDM dari luar yang akan dipakai. Lalu bagaimana dengan SDM yang kemudian berada di Maluku Utara? Apakah bisa dipakai kalau ketika mereka dalam kondisi seperti ini? Harusnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini adalah bagaimana memberikan stimulus pendidikan terhadap memberikan ruang agar setiap generasi muda Maluku Utara ini bisa mengecap pendidikan bukan saja di Indonesia, tetapi bisa dikirim ke luar negeri dan lain sebagainya. Agar apa? Memberikan muatan pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk kemudian bisa mengabdi ke daerah khususnya Maluku Utara. Kembali lagi kita bicara soal program, apakah hari ini tadi pertanyaannya tentang program pemerintah pusat dan daerah, saya rasa cukup ya untuk pemerintah daerah, cukup menggerakkan roda perekonomian, namun masih tersisa banyak hal yang kemudian harus dikuliti dan diperbaiki. Misalkan nih, soal pengangguran. Kedua, soal angka kemiskinan. Apalagi kita bicara soal masalah stunting dan lain sebagainya. Ini kan banyak hal yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah, karena tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana tidak membiarkan itu semakin lama, semakin begitu saja ya. Tetapi tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana memberantas yang namanya kemiskinan, pengangguran, dan angka stunting yang tinggi tadi. Sebagaimana saya pernah membaca salah satu artikel berita bahwa Pak Menteri Dalam Negeri ya pernah menyampaikan bahwa Maluku dikenal angka stuntingnya terlalu tinggi. Kenapa angka stunting Maluku terlalu tinggi? Karena sudah beralih. Dulunya orang Maluku sangat luar biasa mengkonsumsi ikan, namun saat ini lebih mereka mengkonsumsi yang makanan-makanan instan seperti mie instan dan lain sebagainya. Ayam potong. Dari situ sebenarnya efek dari situlah yang kemudian mengakibatkan Maluku mengalami angka stunting yang begitu tinggi. Tapi apakah itu menjadi persoalan? Itu menjadi persoalan. Bagaimana sih sebenarnya peran pemerintah daerah itu untuk kemudian memperhatikan persoalan ini? Ini yang paling penting. Kita melihat berbagai macam program. Artinya saya menguliti dari sisi program tentang lumbung ikan nasional, kemudian tol laut dan lain sebagainya. Ini sebenarnya banyak masalah yang sebenarnya harus kemudian disuarakan oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Karena saya pikir peran Maluku Utara itu sangat sentral. Tidak bisa dilepaskan. Hari ini SDA kita sangat luar biasa kaya, namun belum dikelola dengan sebaik mungkin. Dari sisi pariwisata, kita punya pariwisata yang begitu luar biasa. Kita tidak kalah dengan Bali, kita tidak kalah dengan wisata-wisata lainnya. Tetapi hari ini ketika itu dimanfaatkan dengan baik, insya Allah pasti kita akan kemudian mendapatkan efek positif atau efek kejut dari hasil yang kemudian wisata dan serta SDA yang kemudian punya kita sendiri. Ya, terlepas dari itu semua, harapan kami sebenarnya mudah-mudahan program pemerintah daerah, bahkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak sekedar hanya diucapkan, tetapi harus bisa diimplementasikan agar apa, masyarakat bisa merasakan program itu sendiri. Karena percuma hari ini kita menciptakan satu regulasi, bahkan kita kemudian melakukan satu skema tentang program pemerintah ke depannya, tetapi tidak terrealisasikan, percuma juga. Misalkan nih, salah satunya di daerah saya, di Kabupaten Buru Selatan, bahkan Kabupaten Buru, ini kan sebenarnya di Buru Selatan itu banyak hal yang kemudian perlu kita kuliti. Ya,
Bukan saya bicara di satu daerah itu dulu. Ya, contohnya Ya, kira-kira contohnya di Buru krusial. Selatan. Banyak hal yang perlu diperhatikan. Khususnya kalau misalkan kita bicara Maluku lagi, banyak hal sebenarnya. Itu yang perlu kami sampaikan. Yang paling terpenting adalah bagaimana mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran tadi. Karena semakin hari kian hari semakin banyak, generasi muda ini semakin sudah selesai, ada yang sudah angka dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu sudah banyak yang kemudian menumpuk. Ya, ya. Di mana SDM ini harus ditempatkan? Kalau tidak ada industri dan lain sebagainya ditempatkan di sana. Olehnya itu dengan adanya SDA yang begitu kaya luar biasa harusnya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk tadi SDA ini bisa ditempatkan di situ untuk bisa bekerja dan dapat kemudian memiliki dapat memberikan sumbangsi Ya, terhadap kepada daerah. kelanjutan ekonomi daerah dan khususnya Indonesia. Betul. Oke, Adi Daud. Kalau kita duduk ngomongin bercerita soal ini kawan-kawan memang butuh waktu bisa 2 sampai 3 hari. Tapi ini karena perdana lah ya dengan sekjen. Tapi yang paling penting ya, mungkin saya tambahkan ya, Al-Mulk ini kan sebenarnya sebagai organisasi pergerakan. Mudah-mudahan menjadi organisasi yang siap menggodok ya generasi masa depan untuk menyiapkan tunas-tunas muda masa depan untuk dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan dalam hal ini. Apalagi kita tahu bersama momentum 2024 ya. Momentum 2024 ini kalau kita bicara generasi milenial, Gen Z dan lain sebagainya, sekitar 61% menurut lembaga survei, itu luar biasa besar. Maka Al-Mulk hari ini hadir untuk menampung itu. Jadi generasi muda Maluku Utara yang kemudian dikategorikan sebagai generasi Gen Z, milenial dan lain sebagainya, insya Allah akan ditampung dalam satu wadah organisasi ini untuk kemudian diberikan tentang bagaimana sama-sama memberikan ide dan gagasannya untuk apa. Hari ini bicara soal bagaimana perkembangan bangsa dan negara ke depannya, itu yang paling penting. Kedua, mereka secara jelas melihat politik ya, lalu kemudian diberikan tentang pemahaman bagaimana sih mereka hadir untuk memberikan satu stimulus tentang ide dan gagasan dia, bukan saja untuk organisasi tetapi untuk daerah dan untuk negara dan bangsa. Itu yang paling penting. Oke. Terakhir Adi Daud, momentum apapun ceritanya, tapi bicara soal mau tadi gagasan bangun daerah dan lain keputusannya ada di politik. Maka lagi-lagi jelang pilek, pilkada dan lain sebagainya, pilpres, apa pesannya kepada generasi muda dalam hal ini mahasiswa, pemuda dan seluruh masyarakat Indonesia? Pesannya yang paling penting adalah mari kita sama-sama menyambut ya, sama-sama menyambut hajatan demokrasi 5 tahun sekali ini dengan riang gembira. Itu yang paling penting. Tidak kaku-kaku amat, tetapi tidak kaku-kaku amat ya, karena kan pemuda itu kan dilabeli dengan masih kaku ketika dalam berhadapan dengan politik ya. Jadi pesannya adalah mari kita menyambut momentum pesta demokrasi 5 tahun sekali ini dengan senang ya, dengan gembira. Karena kenapa? Pesta 5 tahun sekali ini kan hajatan dan momentum generasi muda dan mahasiswa untuk menentukan pemimpin masa depan 5 tahun ini. Artinya kita menentukan pemimpin 5 tahun ini bukan hanya sekedar 5 tahun, tetapi gagasan dia terobosan untuk 20-100 tahun lah kira-kira 10-20 tahun ke depan. Ya, betul. 5 tahun itu kepemimpinan dia, tetapi gagasan dia itu 10-20 tahun ke depan. Betul. Jadi kita tidak sekedar melihat orang itu dari wajahnya saja, tetapi kita harus melihat orang itu dari bagaimana ide serta narasi dan gagasan besarnya tentang membangun bangsa dan negara, khususnya untuk Maluku Utara. Apalagi kita bicara hari ini keterwakilan kita, baik itu DPR RI maupun DPD RI. Itu yang paling penting sebenarnya, keterwakilan kita yang dari Maluku Utara itu sebenarnya kita menginginkan calon-calon itu mereka itu harus betul-betul bekerja keras untuk menyuarakan kepentingan Maluku Utara di kancah nasional. Nasional. Karena itu yang paling penting. Karena dan kita, itu memang harus tugas Al-Mulk juga. Ya, tugas Al-Mulk itu ya pasti itu menjadi tugas Al-Mulk. Kedua, pesan kami kepada khususnya mahasiswa dan pemuda Maluku Utara, baik yang berada di wilayah Jabodetabek, Banten dan seluruh Indonesia, dalam hal ini
Mari kita jadikan pesta demokrasi ini sebagai momentum untuk menentukan pemimpin masa depan yang tidak sekedar memperhatikan kelompoknya Ya, kedekatan atau kedekatan keluarganya ya. saja, tetapi bagaimana dia betul-betul bekerja keras untuk membangun daerah, ataukah bekerja keras untuk membangun ibu kota, membangun negara kesatuan negara kita, negara dan bangsa ini. Tidak hanya sekedar membangun dari sisi politik, tetapi kemudian juga harus bisa membangun dari sisi ekonomi dan kemanusiaan. Itu yang paling penting. Pendidikan pun juga yang paling penting. Itu yang kemudian kita harapkan, dan mari kita ajak semua pemuda dan mahasiswa agar tidak kaku-kaku sekali secara politik, tidak kaku dengan politik, tetapi mari ikut serta berpartisipasi untuk mengawal pesta demokrasi ini agar bisa berjalan dengan baik. Ketiga, peran pemuda sangatlah penting di tahun 2024. Kenapa? Karena menurut hasil lembaga survei, 61% didominasi oleh generasi Gen Z dan generasi milenial. Kita ini yang kemudian mendominasi mayoritas penentu pemilu di tahun 2024. Olehnya itu, manfaatkan hak suara kita untuk menentukan pemimpin masa depan, baik itu di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, serta keterwakilan lembaga legislatif dan DPD di Dapil Provinsi Maluku Utara. Itu yang paling penting. Oke, Adik Daud, teman-teman, luar biasa. Memang kalau beliau ini, itu tadi, kalau kita diskusikan dengan beliau soal urusan demokrasi, apalagi masalah hukum, memang butuh waktu lama. Tetapi ini tadi stimulus buat kita, pesan, semoga bermanfaat. Beda saya bisa simpulkan, teman-teman dengar sendiri, saudara dengar sendiri. Kalau merasa bermanfaat, sebarkan sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih, Adik Daud, sudah datang di Walang Bacarita. Besok-besok datang lagi. Oke, terima kasih. Siap.